mencari kenyamanan di luar. Nah, itu benar istilahnya tuh. Pokoknya harus sama dia. Kalau enggak, aku nggak mau gitu kan. Ada loh. Kalau ya bisa dibilang ada lah. Jangan ditanya ada berapa ya. Hati-hati, karena yang namanya cinta itu berlalu. Ya, cinta itu berlalu. Kayak banyak nih poinnya saya. Wah ini Saya nanti nih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali lagi di podcast Mangabudi Jakarta Barat bersama saya Vincent Dan saya Gio. Oke, di sini kita spesial ya, Coach Gio Iya. ya. Ada biasanya kan satu Iya, narasumber. betul sekali. Sekarang ada dua. Ada dua. Nah, kita Dan ini- perkenalkan langsung nih Upacarika Harsono Sugianto dan Upacarika Junior Yusuf. Selamat datang di podcast. terima kasih. Menarik sekali bisa hadir di podcast pada hari ini ya. Kalau pasangan, ya, Ya. bahasnya tentang pasangan. Wah, oke. Cocok ya. Kebetulan ini kita mau gali-gali lebih dalam juga ya Betul. mengenai sosok dari kedua narasumber ini dan juga tentang tema kita nih. Kalau temanya apa nih? Temanya tentang pranikah dan pernikahan. Bisa ceritakan dulu mungkin dari Koko Cici aja Ya, boleh. Santai kita. ya. Boleh ceritakan mungkin sudah berapa lama untuk menjalani kehidupan berdua? Kami berdua menikahnya itu tuh 28 Oktober tahun 2001. Nah, jadi kira-kira sampai dengan hari ini sudah 23 tahun ya. Jadi kita sudah berdua udah 23 tahun bersama ya. Jadi ini latar belakangnya. Nah, memang sampai dengan saat ini kami berdua belum mempunyai momongan gitu. Nah, kalau orang tanya kenapa? Ya biasanya jawabannya adalah masih dalam antrian pelayanan. Ya, ini mungkin sedikit latar belakang ya. Karena kan kalau kita ngomong soal pranikah dan soal menikah, pasti salah satu pertanyaan yang akan nanti timbul sesudah pascanya itu adalah punya anak atau enggak gitu. Nah, kebiasaan dari orang-orang kita kan selalu ditanya. Anaknya berapa? Ada orang-orang tuh suka bilang, kalau kamu udah berkeluarga, kamu tuh bukan ditanya loh, kerjanya di mana, gajinya berapa, mobilnya apa. Enggak, orang nggak nanya gitu. Tapi orang bertanya anaknya sudah berapa. Kan biasa begitu kan. Yeah. Nah, jadi kebiasaan begitulah yang ada di masyarakat kita ini gitu. Kesuksesan dalam pernikahan itu dilihat hanya sekadar dari anaknya berapa, padahal Betul, kan enggak. betul. Tetapi di masyarakat opini yang terbentuk adalah anaknya berapa. Jadi itu selalu menjadi spontan pertanyaan yang pertama. Kalau orang udah menikah, kapan punya anak kan gitu. Nah, jadi ini juga hal-hal yang sering diangkat lah. Nah, tapi kita kembali nih ke perannya dulu nih. Oke, langsung nih kok kita bertanya pertama. Oke. Boleh, Ko Gio. Ya, menurut Ko Harsono nih dan Ci Junior, apa sih yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan hidup nih? Kan kalau kita bicara tentang pasangan hidup, ya sekali pernikahan untuk seumur hidup. Nah, bagaimana pandangan? Boleh diceritakan juga mungkin dari pengalaman dulunya. Waduh. Kok bisa kamu Pengalaman dulunya ya, waduh. Ini menikah akhirnya. Kalau dulu mama saya intinya satu, kalau milih pasangan mau kerja katanya, rajin kerja katanya. Supaya apa? Supaya kehidupan rumah tangganya terjamin ya secara keuangan. Itu aja syaratnya. Dan syarat yang kedua maunya kalau bisa sama-sama Chinese ya. Kalau orang zaman dulu kan nggak seperti sekarang yang nggak ngelihat ras dan agama ya. Kalau zaman dulu masih memilih spesifik banget soal ras dan keyakinan. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan hidup? Saya dalam keluarga besar punya 9 keponakan. 7 diantaranya cukup dekat ya dengan kami berdua.
Dan kebetulan sekarang 5 diantaranya sudah menikah semua. Saya cukup rewel, maksudnya cukup kritis ya soal pasangan, karena mungkin kita semua membawa sejarah latar belakang keluarga ya. Jadi ada syarat-syarat yang memang berasal dari latar belakang keluarga ini mempengaruhi. Yang pasti tidak menetapkan sampai secara materi harus kaya raya, harus berasal dari keluarga terkenal, tidak. Intinya satu, mereka bisa sehati, mau sama-sama menghadapi bukan hanya menjalani kehidupan senang aja, tapi juga mau susah. Kalau dulu koko saya punya satu koko persis di atas saya, beliau mengingatkan, kalau memilih pasangan hidup itu intinya satu, mau diajak susah katanya. Kalau dulu kan masih berpikir karena saya berasal dari agama non-Buddhis, masih tidak mengenal yang nama bahwa hidup ada duka ya. Jadi kalau kategori mau diajak susah itu kayaknya nggak ada yang mau diajak susah ya. Tapi ternyata sekarang baru paham hidup tidak selalu senang ya. Ya itu yang kalau dari pengalaman saya pribadi ya. Ya, mungkin mau lengkapi. Iya, kalau saya beda, mama juga sama, punya pesan juga pada waktu kita mau mencari pasangan. Kalau mama saya pesannya cuma satu, pilihlah orang yang kamu tidak akan bosan bersama dengan dia seumur hidup kamu. Nah, ini kuncinya mama saya. Jadi mama saya selalu mengingatkan, ingat, jadi jangan milih karena faktor-faktor yang lain, misalnya soal uang lah, soal mungkin statusnya lah atau apa, tapi make sure, yakinkanlah bahwa orang tersebut kamu tuh tidak bosan. Karena kenapa? Kalau dalam berkeluarga kita akan ketemu terus kan, setiap hari. Dalam kasus tertentu mungkin tiap hari ketemu dari pagi sampai malam 24 jam mungkin gitu, kita akan ketemu terus. Nah, jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang kita cepat bosan atau cepat tidak puasnya, akan sulit melalui kehidupan tersebut. Saya pikir ada benarnya juga. Nah, tetapi kembali nih, ini kan menurut pesan dari orang tua nih. Ini pesan dari orang tua. Sama dengan Junior tadi juga pesan dari orang tua. Kalau secara pribadi kita otomatis kita tidak bisa mengelakkan. Otomatis yang pertama adalah daya tarik yang muncul di mata dulu. Kan gitu. Ya, kita pasti lihat, ternyata orang ini cantik juga ya, kayak gitu. Oh, orang ini ternyata ganteng juga ya, gitu. Nah, biasanya mulainya pasti dari situ, ya kan, dalam memilih pasangan. Ya, bagaimanapun juga, otomatis pasti indera kita yang berbicara terlebih dahulu. Kemudian kita baru kenal sama orang itu kan, kenal, ajak ngobrol, ajak makan bareng dan sebagainya. Nyambung loh katanya, ternyata enak loh ngobrolnya, gitu. Ya udah deh, saya lebih serius lagi deh. Nah, biasanya kan tahapannya pasti begitu yang terjadi. Nah, baru kemudian kita baru memikirkan hal-hal lain yang disebutlah, apakah agamanya sama, apakah latar belakang keluarganya sama, misalnya sukunya sama, sama-sama orang, misalnya orang Kalimantan, atau sama-sama orang Medan, atau apa, baru ini kita lihat yang seperti itu kan gitu. Baru kemudian kita lihat lagi, pendidikannya sama enggak, dan seterusnya. Tetapi biasanya daya tarik selalu mulai dari yang fisik dulu, ya kemudian nyambungnya dulu kan. Ini kita nggak bisa ngelak lah ya, kita nggak bisa ngelak. Nah, berangkatnya dari situ. Nah, tapi kemudian memang baiknya kalau memang kita sudah mulai serius, ya kita berusaha mengeksplorasi faktor-faktor yang lain, ya melihat kecocokan latar belakang, mungkin jenjang pendidikan lah dan sebagainya, supaya kita tidak terlalu jomplang ya dalam berpasangan gitu loh. Ya, jadi kalau kita berbincang-bincang kan ketahuan ya, nyambung apa enggak, sesuai atau enggak gitu. Ya, kalau bisa jangan terlalu jomplang lah ya kalau ini dalam faktor hidup gitu. Jawaban tadi saya ada simpulkan 4 hal Wise. penting dari Koko Cici. Pertama itu harus sehati. Ya. Terus juga mau dibawa senang, apalagi susah. Susahnya yang harus ditekankan juga. Tekankan. Selanjutnya juga pilih yang nggak buat bosen. Dan yang terakhir itu setelah dikenali lebih jauh, lebih lama, jomplang atau enggak. Nah, ngomong-ngomong tentang jomplang ini, saya pernah terpikir di satu waktu, kalau dalam pasangan itu apakah mereka berdua ini secara personal ya, harus cocok atau nggak apa-apa, nggak terlalu cocok. Karena kita sering melihat ada yang cocok banget, itu kadang-kadang powernya
dua-duanya sama akhirnya. Kalau dalam karakter orang, kalau alfa sama alfa nanti berantem di rumah, macan sama macan. Tapi ada juga yang di sisi lain, kita sering melihat juga orang-orang yang sudah menikah, ada yang tidak terlalu cocok sebenarnya, tapi langgeng aja tuh. Karena mereka bisa menutupi satu sama lain atau apa, ya saya nggak tahu. Kan urusan dapur lah. Menurut Koko Cici gimana? Dalam hal ini memang benar bahwa kecocokan kelihatannya di awal kayaknya cocok, tapi kemudian ternyata nggak terlalu ini. Nah, kelihatannya jomplang, tapi kemudian ini. Nah, kuncinya adalah di sini bahwa mereka itu tuh mau belajar saling mengimbangi, ya kan? Mau belajar. Karena gini, ada orang-orang tertentu yang memang pada awalnya mungkin cocok karena levelnya sama, tetapi salah satu pasangannya kemudian improve terus, akhirnya kejomplangan terjadi, yang satu nggak ngimbangin. Nah, atau kejadian yang seperti tadi, yang Vincent tadi sebut, ya, oh ternyata mereka jomplang, ya, tetapi berjalan dengan baik, karena mungkin sepanjang jalan mereka ini belajar, yang tadinya jomplang, kemudian karena dia belajar menyesuaikan, akhirnya pelan-pelan mereka menjadi seimbang, gitu. Tetapi kalau dia tidak mau, ya selamanya dia akan jomplang, gitu loh. Nah, gap ini atau kesenjangan ini nantinya akan menimbulkan banyak permasalahan ke depan. Ya, jadi kita bicara kesenjangan ini mungkin bukan cuma hanya masalah pengetahuan, bukan cuma masalah finansial. Kadang-kadang juga ilmu komunikasi yang sederhana banget, cara komunikasi aja kita nggak mau memperbaiki gitu loh misalnya. Jadi orang selalu berpikir, ini mantra yang kita sering dengar ya teman-teman ya. Saya mengharapkan ya nanti kalau si A sudah bersama menikah dengan saya, dia mau berubah. Nah, itu kan selalu yang kita dengar kan. Wah, si A itu nanti mau berubah, mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan nanti dia begini dan sebagainya begitu. Nah, ini yang sering kita dengar. Nah, itu kan sebenarnya berbahaya. Kenapa? Kita mengharapkan orang lain untuk berubah. Pertanyaannya adalah apakah kita mau berubah atau tidak? Kenapa itu tidak ditanyakan terlebih dahulu? Tetapi orang lain yang duluan. Kan selalu begitu. Orang lain duluan. Saya harap dia berubah, saya harap dia berubah. Kayak gitu. Tapi nggak pernah berpikir bahwa, oh saya harus berubah kalau nanti sudah berumah tangga. Nah, jadi bahasa yang saya suka pakai nih adalah it takes two to tango. Kalau kita mau menari tango supaya indah harus menari berdua. Kalau saya nari sendiri nggak bisa. Jomplang, yang satunya kaku, yang satunya luwes. Jadi yang luwes itu, yang kaku nggak bisa mengimbangi yang luwes. Nah, jadi dilihat juga nggak indah gitu. Nah, ini analoginya ya, analoginya. Dalam kehidupan rumah tangga itu, kalau kita udah ketemu ya, rasanya jodoh, rasanya cocok, kepengen udah mau menikah ya. Kalau masih ada ganjelan, saya harap kelakuan dia yang begitu tuh nanti kalau sudah kawin berubah. Nah, kalau masih berpikir seperti itu, jangan deh, lebih baik nggak usah. Terima 100% sepenuhnya atau enggak, itu aja. Nggak ada yang namanya diskon 0,1 atau 0,2. Karena 0,1 kalau yang masih sekarang pacaran aja, pacaran itu kan kata orang lagi, apa sih, lagi indah-indahnya ya. Istilahnya lagi senang-senangnya. Kalau pacaran aja udah sering berantem, udah banyak maunya, kepengen begini, kepengen begitu ya. Udah dikit-dikit ribut, udah jangan. Akuin aja bahwa ada hal yang saya tidak bisa terima. Daripada dipaksakan nanti jadi menggunung. Lebih baik udah. Kita kan mau kehidupan pernikahan itu seumur hidup ya. Bukan hanya hari ini atau 1 tahun ini aja. Tapi juga seumur hidup. Seumur hidup itu singkat tapi sekaligus panjang loh. Bayangkan kalau kita hidup bersama dengan musuh. Apa yang terjadi? Wah, 1 hari rasanya neraka loh. Bayangkan ya. Tapi kalau kita hidup bersama dengan sahabat, teman, rasanya gimana? Tenang ya. Tiap hari tuh punya semangat untuk pulang dari kantor. Karena dia punya ada sahabat yang dia bisa ajak bicara dan dia jumpai. Nah, dalam kehidupan pernikahan, kita di Buddhis mengenal yang namanya Sadasila Cagapanya. Ya, keyakinan, lalu moralitas, ya, lalu kemurahan hati, ya, lalu kebijaksanaan. 4 ini tidak berhenti hanya pada saat kita memilih pasangan. Kebanyakan kesalahan kita di sini. Yang penting Buddhis, saya Buddhis. Oke, berhenti di sini. Udah, syaratnya udah terpenuhi. Itu pikiran dan pemahaman yang kita harus koreksi. Karena Sadasila Cagapanya ini akan terus mengikuti sepanjang kehidupan pernikahan ini. Kalau 4 ini Sadasila Cagapanya berhenti dalam kehidupan pernikahan kita,
Maka rumah tangga itu pada akhirnya kita serumah, tapi you ke kiri, saya ke kanan. Pada akhirnya kita akan bersimpangan. Kalau ada anak-anak dalam pernikahan itu, yang kasihan anak-anaknya. Karena anak-anak ini bingung, mau ikut papa atau mau ikut mama, mau bela papa atau mau bela mama. Ya, sedangkan dibilang di luar, kita percaya katanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Lah, tapi kan papa juga punya sumbangsi yang tidak kalah besar ya dalam kehidupan seorang anak. Ini yang harus dikoreksi pemikiran dan pemahaman tentang Sadasila Cagapanya ini. Tapi kan supaya nggak jomplang ya harus disamakan juga empat. Harus terus tumbuh bersama. Sadah keyakinannya tumbuh bersama, moralitasnya pun bersama juga. Kemurahan hatinya pun tumbuh bersama. Bayangkan Cil, kalau misalnya istri kita mau berdana, ada yang butuh bantuan, misalnya ada teman atau apalah, dia butuh, dia sakit, sedang mengumpulkan bantuan. Ya kita maunya jujur dong, kita kan kehidupan pernikahan maunya terbuka ya. Saya mau berdana karena sahabat saya. Ngapain lu kasih dia? Nggak usah, kasih saya aja, saya mau beli ini, beli ini. Itu kan repot. Itu salah satu contoh ya. Karena cabai aja berarti. Iya, karena kemurahan hatinya beda. Lalu dalam hal kebijaksanaan, kan kalau pengetahuan kebijaksanaan Panya ini kan berkembang dalam Buddha Dhamma diajarkan. Bagaimana caranya mengembangkan kebijaksanaan? Satu, pariyati, pati-pati, patiweda. Pariyati apa? Pengetahuan yang sama. Apapun kita tidak usah bicara tentang pengetahuan Buddha Dhamma. Semesta ini pengetahuan secara Buddha Dhamma itu kan mencakup seluruh alam semesta. Kalau yang satu diajak ngomong yang satu nggak nyambung, gimana rasanya? Udah lu nggak ngerti lu, gua ngomongin ini lu nggak ngikutin gitu. Akhirnya apa? Pasangan mencari orang lain kan buat diajak pengetahuan atau topik yang sama. Cari kenyamanan di rumah. Itu benar istilahnya tuh. Ini kan tantangannya. Fondasi kehidupan rumah tangga itu sebelum kita bicara anak-anak kan sebenarnya suami dan istri terlebih dahulu. Ya, dan ujungnya akan kembali kepada suami dan istri juga. Jadi walaupun kita punya anak ataupun tidak, pada ujungnya akan kembali tetap kepada suami dan istri lagi. Orang lupa dengan itu, ya kan? Kita mulai berdua. Dalam perjalanan nanti akan datang para teman-teman dalam kehidupannya lah, anak lah dan sebagainya kan ya. Anak cowok, anak cewek, berapapun itu. Tapi begitu masa mereka bersama dengan orang tua lewat, akhirnya kan pasangnya itu kembali berdua lagi. Nah itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Jadi kalau baru nikah, wah udah punya anak nih, sibuk nih ngurus anak nih, sibuk kerja dan sebagainya. Tapi dia lupa bahwa one day, satu hari mereka akan berdua lagi. Kejadian yang paling besar terjadi pada saat pandemi itu kan mereka dihadapkan pada kenyataan. Pada saat kita semua tidak kemana-mana ya, di rumah saja. Nah di situ kebenaran-kebenaran yang selama ini masih tetap dielakkan. Ya, akhirnya harus dihadapi. Jadi orang lupa akan perjalanan itu gitu loh. Kan dibilang kalau mau lihat kelakuan orang tinggal dulu sama orang itu. Di situ ya akan kenal orangnya. Betul. Jadi hari ini sahabat senang puji-puji, tapi ayo mari kita coba. Kalau sudah tinggal serumah masih bisa seperti itu. Tanya selanjutnya nih kok. Nah, bagaimana nih menurut Ci Junia dan Pak Harsono? Apabila kita memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan kriteria yang tadi di awal kita sudah bahas, apa yang perlu kita lakukan nih kok? Karena udah telanjur ya. Iya. Udah terlanjur ya. Kelewatan sudah ya. Mengetahui ini. Terlalu cinta, terlanjur cinta. Terlanjur sayang, wah istilahnya banyak deh. Nggak bisa. Pokoknya harus sama dia. Kalau enggak, aku nggak mau gitu kan. ada loh, ya, ada loh yang demikian gitu. Harus sama dia. Kalau nggak sama dia nggak bisa. Ada, kita pernah menghadapi itu. Orang yang sampai punya gangguan mental karena maunya sama dia. Jadi kalau nggak sama dia nggak mau. Jadi dia sampai mengalami masalah psikologis dan gangguan mental karena hal itu. Jadi ini ada nyata ya dalam kasus kehidupan itu nyata ada. Nah, tetapi kalau sudah terlanjur demikian, nah ini yang sebenarnya kita harus pertimbangkan lah ya, dengan baik lah. Sebenarnya dalam kehidupan kita itu sebagai orang Asia terutama ya, kita tidak pernah lepas dari yang namanya keluarga. Betul. Yang sering terjadi adalah kita melupakan nasihat-nasihat para tetua, baik itu orang tua maupun mereka yang kita anggap sebagai guru. Yang penting adalah kalau memang kita mau sama orang itu, kalau memang cinta itu menerima loh baik buruknya orang. Cinta itu katanya nih,
ya, mengalahkan segalanya. Tapi itu benar banget loh. Itu benar banget. Cinta itu mengalahkan segalanya. Karena apa? Yang dominan, yang maju adalah apapun yang dilakukan adalah karena cinta. Tapi kita tidak bicara tentang moralitas ya. Kalau moralitas kita tidak ada negosiasi ya. Kita tidak ada negosiasi. Betul. Kalau soal moralitas. Tapi kalau hanya dalam kehidupan sehari-hari, kita bicara perilaku aja, sikap. Misalnya dia maunya selalu aja dilayani. Ya, ini diambilin, itu diambilin, ya baju harus disiapin, nggak bisa bersih ya. Dan dia berantakan sekali orangnya. Nah ini saya bicara saya sendiri nih, cerita aja. Saya tipenya bisa dibilang OCD ya, Obsessive compulsive disorder. Dan Kohar tuh kebalikan. Karena anak laki di keluarga terbiasa dengan ada yang ngebersihin. Ya, jadi Kohar tuh orangnya istilahnya gini, apapun semua taruh. Kalau saya kebalikan. Gatel. Gatal betul Vincent. Kamu tahu sampai hari ini saya nggak bisa tidur kalau ranjang saya belum seperti di hotel. Tarik, bersih, itu semua mulus. Kalau Kohar nyemil, saya mau tidur, saya raba ini tempat tidurnya ada serpihan-serpihannya. Saya suruh Kohar turun, saya bersihkan terlebih dahulu. Itu yang terjadi. Kalau dulu saya yang dulu awal-awal pernikahan, aduh itu bersihinnya sampai ngomel, ngoceh. Gimana sih gitu kan ya. Jadi istilahnya nggak seneng gitu loh. Tapi belakangan karena saya belajar meditasi, saya bertemu dengan sahabat-sahabat dan guru-guru yang istilahnya membuat saya tuh sedikit diskon menyesuaikan dengan apa yang kebiasaan Kohar. Jadi instead of kita marah-marah, ngoceh-ngoceh, kenapa nggak you solve the problem? Contohnya, ya itu belilah itu rak plastik itu, apapun yang dia mau buang deh ke situ deh. Atau negosiasi juga sama Kohar. Ya udah tahu kan, istrimu ini nih seperti ini loh. Jadi ya Bo, ya ngerti sedikit gitu loh. Jadi kalau udah masuk kamar itu ya saya bilang, itu turun dulu tempat tidur, keluar kamar sana gitu. Saya bersihin. Nah dia nanti masuk lagi, saya tipenya seperti itu. Jadi kami harus saling menerima. Jadi udah nggak lagi ngomong-ngomong. Jadi intinya gini, apa yang harus dilakukan kalau mau tetap ngotot menikah? Cinta itu harus mengalahkan semuanya. Harus cintanya yang maju, bukan kemarahan, kebencian, atau ketidaksukaan. Cinta itu membuat kita bisa menerima segala hal, baik, buruk, kelemahan, apapun. Kita jadi bisa hati itu lebih lembut terimanya. Maka pakailah cinta itu. Kalau memang sudah terlanjur cinta, katanya sudah terlanjur sayang, buktikan. Hal yang harus diperhatikan di sini ya, kalau memang tidak sesuai dengan kriteria, kita kan punya opsi. Lanjut atau tidak lanjut. Ya. Kalau lanjut atau tidak lanjut, kita harus mengukur kemampuan kita secara pribadi. Seperti yang dikatakan tadi kan cinta gitu loh. Cintanya berapa kuat kadarnya. Kalau kadarnya masih 18 karat jangan. Kalau kadarnya sudah 24 karat, 99,9 logam mulia boleh. Gitu loh, boleh dicoba lah. Less a bit dari perfection, boleh dicoba. Tapi kalau masih 18 karat, apalagi di bawah 18 karat, mendingan jangan dicoba gitu loh. Jadi kita juga harus tahu batas kemampuan diri kita sendiri. Karena kalau kita kemudian melakukan, dan ternyata kita tidak punya kemampuan atau power yang cukup untuk menghadapi masalah itu, nah disitulah yang akhirnya timbul perselisihan, masalah cekcok dalam rumah tangga, bahkan mungkin sampai ujung-ujungnya bisa menuju kepada perceraian gitu. Nah kalau perceraiannya damai masih nggak apa-apa. Kalau kita lihat case tertentu, perceraiannya sampai buruk sekali yang terjadi kan. Nah ini yang kita harus perhatikan. Nah tetapi kemudian kalau memang opsinya kita bilang kita nggak sanggup, stop. Ya, move on, carilah pasangan yang lain. Saya orangnya selalu percaya bahwa di dalam hidup kita nggak punya yang namanya cuma satu pasangan. Saya percaya itu. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha kita tahu bahwa kita tidak hidup satu kali. Kita sudah hidup berpuluh, beratus, beribu, mungkin berjuta kali. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, di dalam setiap kehidupan tersebut ada satu janji, ada satu komitmen, ada satu, kalau kita mau pakai bahasanya boleh, karma yang kita buat. Nah, itu akan datang satu hari. Janji tersebut akan ditagih. Komitmen tersebut akan diminta. Karma tersebut harus dilunasi intinya. Buahnya harus kita terima. Nah, bayangkan melalui
berpuluh, beratus, beribu, berjuta kehidupan tersebut, kira-kira calon pasangannya banyak nggak? Banget pasti banget gitu loh, pasti banget. Nah jadi kalau memang kita sudah memilih, kita nggak sanggup, kita stop, carilah, yakinlah bahwa pasti masih ada orang-orang yang akan datang untuk berjumpa dengan kita. Tetapi kalau kita memang kekeh mau lakukan, dalam hal ini saya lakukan. Tadi udah dengar ya sepintas ya, si Junior bilang bahwa dia berasal dari agama non-Buddhis. Ya, saya kekeh, saya maju terus. Nah, tetapi tentunya di situ harus punya satu power yang cukup dan tentunya pengorbanan yang tidak sedikit. Ya, kalau memang nanti kita punya waktu, nanti kita ada kesempatan, kita boleh bicarakan soal itu. Ya, ya itu Tapi memang. nggak sekarang. Tapi belum sekarang. Nah, jadi penasaran ya. Jadi penasaran ya. Tiba-tiba episode 2. Jadi penasaran ya. Jadi kalau penonton yang ingin tahu kisahnya ya, Ayo, boleh silakan di-request di vote ya. di komen ya. Setuju nggak kalau ada episode 2 nih? Seru ya. Seru. Oke, berarti tadi saya tangkap poinnya bahwa kita pun harus mencintai apa yang kita tidak sukai. Akhirnya orang pasangan kita yang kita nggak suka, ya kita juga harus cintai karena kita udah siap menerima kondisi apapun. Dan juga kalau misalnya sudah terlanjur ataupun masih belum terlanjur, ada masanya untuk bisa kita lanjut atau stop. Iya, betul. Sebenarnya tidak ada kata terlanjur ya. Oke. Jadi istilahnya mau terus atau enggak, itu aja pilihannya. Kalau mau terus maka berbahagialah. Tentukan tujuannya pernikahan itu mau sampai kemana. Ya. Tapi kalau yang satu tujuannya ke kanan, satu tujuannya ke kiri, ya bye-bye. Ya karena pada awalnya memang kelihatannya perbedaannya tipis ya. Iya. Kelihatannya sedikit nggak banyak. Tetapi sama seperti analogi yang kami suka pakai itu seperti Anda menanam bibit tanaman kemudian kita siram. Sepanjang kehidupan itu kita pasti nyiram. Kita akan menyiram terus. Nah kalau kemudian dia tumbuh perlahan-lahan berbeda. Satu ke kanan, satu ke kiri. Akhirnya semakin jauh. Ya, pada saat nanti sudah mencapai kematangan itu akan jauh sekali perbedaannya. Pernah lihat kan kalau pohon tumbuh kemudian terpecah dua, satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, itu akan jauh banget. Saya kan belum nikah. Iya, oke. Sudah ada calon belum? Calon ya bisa dibilang ada lah. Jangan ditanya ada berapa ya. Tapi kan dibuka. Kok jadi saya terancam? Oke, ini kan sebagai point of view berbeda saya dan Kojio. Saya juga perlu siap-siap nih nanti ke depannya gimana. Saya butuh tips and trick apa yang harus saya perhatikan untuk memilih atau menentukan pasangan dan sudah oke gitu ya, lalu melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, ke pernikahan. Oh, jadi ceritanya Vincent udah oke nih? Belum. Belum ya saya. Potong. Penuhi rekening dulu. Jangan Vincent kalau nunggu rekening penuh nggak tahu gitu loh. Jadi kan nih. Yang penting punya ini dulu sudah seperti yang saya bilang seperti tadi sudah yakin cocok nih, sudah terlanjur nih gitu loh. Tadi enggak, saya tidak terlanjur ya. Jadi sudah cocok nih gitu loh, mau melanjutkan. Ya kadang-kadang kita perlu satu keberanian untuk maju. Kalau saya ini mungkin di luar daripada konteks kita karena kita bincang-bincangnya santai ya. Saya agak di luar konteks sedikit. Saya tuh sedikit percaya kepada kita tuh harus percaya kata hati kita. Ya, kita harus percaya kepada kata hati. Karena semua manusia itu punya yang diistilahkan sebagai kata hatinya. Ya. Jadi pada saat kita menghadapi satu situasi, hati kita selalu berbicara oke, no oke, maju tidak maju, mau nggak mau, akan selalu bergumul di dalam hati kita. Ya, itu kata hati. Nah, saya percaya kalau kita sering mendengarkan kata hati kita, kemudian kita sering mengasah ya kata hati kita, maka dia akan memberikan satu jawaban bagi kita yang semakin akurat. Tentu ini kalau secara Buddhis nanti bisa dijelaskan ya, kata hati itu nanti mungkin kaitannya akan masuk ke ranahnya Abhidhamma ya. Kata hati itu tuh timbulnya bagaimana. Nah, tapi sering kita asah, sering kita latih, ya entah melalui berbagai macam pelatihan yang kita lalui, ilmu pengetahuan yang kita dapat, dia akan semakin tajam dan semakin akurat ya. Jadi pada saat kita bertemu dengan pasangan yang sesuai,
dia akan bilang, oke, ini calon saya. Nah, you akan yakin dan you akan maju ke sana. Jadi terlepas dari kriteria tadi semua, walaupun finansial, penampilan, komunikasi, keluarga, semua udah tercenang. Tapi kalau hati ini masih ragu, baiknya memang kita tidak lanjut ke hubungan jenjang pernikahan. Tetapi pada saat kita berjumpa dengan orang tersebut, centangnya mungkin belum semua, tapi kitanya sudah, wah saya yakin ini. Kita harus percaya dengan kata hati kita juga. Ya, jadi itu sebenarnya ada kaitan juga dengan tadi cinta mengalahkan semuanya ya. Nah, itu juga ada kaitannya. Kalau sudah ketemu seseorang yang istilahnya gini, keraguan-raguannya itu nggak ada, lebih banyak yakinnya. Nah, you know she's the one. Aduh, dia jodoh saya bukannya. Aduh, dia orang yang tepat. Aduh, menikah sama dia gimana ya? Kalau masih banyak pertanyaan begitu, leave it. Karena hati itu, ya hati yang terlatih seperti yang kata Kohar. Kalau kita melatih hati kita dengan baik ya, kita bisa menghindarkan diri dari ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya yang kita tahu nggak perlu kita lakukan. Tapi ini saya membuktikan banyak sekali ya. Tapi kalau kita sudah bertemu dengan jodoh, kita bahkan tidak minta pendapat orang lain. Yeah. Ini dalam arti baik ya, dalam arti bahwa dia memberi lebih banyak kebaikan dalam kehidupan kita dan keluarga ya. Tapi kita tidak bicara tentang toxic relationship. Yeah. Tapi saya yakin Vincent sama Jo pasti pernah bertemu dengan satu situasi atau bertemu dengan orang-orang tertentu yang kok kayaknya nggak cocok ya, kayaknya nggak nyambung ya gitu loh. Udahlah. Disudahin dulu pembicaraannya, misalnya demikian. Ada kan, kadang-kadang kan terjadi seperti itu. Atau kita tahu sudah berpacaran lama tapi kok nggak kepengen menikah ya. Iya, kok tidak ada keraguan-keraguan yang menghalangi kita untuk maju ke jenjang berikutnya. Nggak ada keinginan untuk lebih serius. Iya. Ya. Itu juga satu tanda. Ya, itu juga satu tanda. Jadi orang berkata ya kalau hubungan atau pacarannya lama itu lebih bagus, belum tentu. Belum tentu. Ini satu hal lagi yang kita mesti share. Belum tentu karena kami berdua dari jumpa sampai dengan menikah 1 tahun. Kualitas itu mengalahkan kuantitas ya. Iya. Nah ini. Kualitas udah paham. Cio mantap. Udah. Nggak salah. Nggak salah. Kayaknya jurusnya juga demikian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, menurut Ko Harsono dan Ci Junior, ada kondisi dalam pernikahan itu yang salah satu kata yang tidak perlu diucapkan itu lebih baik nggak jadi nikah deh daripada menyesal gitu. Itu menurut Koko dan Cici gimana nih? Jadi apa sebaiknya itu kata itu diucapkan atau tidak? Kayaknya kata-kata ini memang harus dikeluarkan ya. Kalau seperti yang saya tadi katakan, kalau kita sendiri masih banyak keraguan, kalau kita sendiri memang tidak siap, kita harus berani akui itu ya. Kita harus berani untuk mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak lanjut gitu. Nah, tetapi kembali lagi ya, menikah atau tidak, kalau keputusannya tidak menikah atau menikah itu kembali kepada tentunya pilihan pribadi. Ya, tetapi maksudnya jangan karena kita tidak menemukan satu kondisi yang tidak tepat, tidak menemukan pasangan yang tidak tepat, terus kemudian kita bilang nggak usah menikah aja deh. Bahkan gitu. kalau sampai undangan udah disebar atau bahkan undangan sudah datang ke tempat resepsi, pada saat itu pun masih bisa batal. Masih bisa, ya, masih bisa. Karena gini, tetap lebih baik itu terjadi. Kita memang menanggung malunya, ya, menanggung istilahnya problematiknya itulah ya pada saat itu. Tetapi problematik itu akan berlalu, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun. Tetapi kalau Anda sudah berkomitmen, ya, itu akan jalan seumur hidup. Ya, belum tentu ada kondisi di mana orang bisa dengan mudah, udahlah, kita cerai aja, ya. Belum tentu bisa terjadi seperti itu, karena mungkin kita sering melihat kasus orang walaupun sudah bercerai tapi ceritanya buruk sekali. Dan bayangkan betapa banyak amal buruk yang kita buat. Kita sudah menikah, sudah punya keturunan, kemudian kita berpisah. Yang jadi korban siapa? Anak akan jadi korban. Lebih luas lagi, saudara juga jadi korban. Orang tua kita malu. Nah, gitu kita harus perhatikan impactnya. Maka lebih bagus, seperti yang Jo tadi katakan, bahkan undangan udah disebar pun saya bilang batal. Lebih bagus demikian. Kenapa? Saya nanggung malunya, 6 bulan, setahun orang lupa. Tetapi begitu Anda masuk ke komitmen, Anda akan menjalaninya untuk jangka panjang, seumur hidup bahkan. Jangan menikah karena terpaksa. Iya, jangan pernah. Jangan. Nah, Apapun kondisinya, tidak semua orang punya pilihan kok.
Nggak ada yang namanya terpaksa. Iya. Kalau memang harus ya, terimalah kata harus itu. Jadi harus itu datangnya pasti dengan harganya gitu. Iya. Jadi kalau bisa bayar harganya bayar. Kalau bisa ya bayar. Kalau nggak bisa ya. Kalau nggak bisa ya mundur. Karena kembali perlu diingat lagi, jodoh kita ini banyak loh di Iya. dunia ini gitu loh. Wah, ini dalam ya pemirsa ya, penonton perlu direnungkan. Jangan khawatir. Kata-kata itu. Oke, kalau kita misalnya sebelum menikah nih, mungkin dari Koko dan Cici juga pengalaman, pasti kan ada yang namanya proses pengenalan itu kita membahas, ngobrol, diskusi, pasti ada berbicara tentang topik-topik yang cukup sensitif. Sebenarnya kalau diomongkan secara biasa sih nggak pernah keluar, tapi harus ada nih sebelum pernikahan harus ada. Nah, maka ada sih topik-topik tersebut. Jadi kalau memang tadi dikatakan oke, bahwa kita sudah mau berpasangan, terus gimana kita setuju dan siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pernikahan, maka kedua orang tersebut yang akan menjadi satu pasangan itu tuh harus membuat satu komitmen ya. Buat satu komitmen yang akan menjadi pedoman dalam hidup ya. Jadi komitmen itu harus dipegang seumur hidup selama menjalani kehidupan pernikahan. Nah, saya sama istri kami punya komitmen sebelum kami menikah. Ya, karena latar belakang secara agama waktu itu kami berbeda, maka kita ada punya komitmen-komitmen. Tetapi satu komitmen yang saya bisa bagi adalah kita mengatakan kalau kita mau benar-benar melanjutkan ke jenjang pernikahan, satu kata yang tidak pernah boleh muncul dalam kehidupan kita. Kata yang dimulai dengan huruf C. Ya. Belakangnya I. Ya, belakangnya I. Nah, Vincent masih mikir. Jo langsung tahu. Jadi kata tersebut komitmen tidak pernah boleh muncul. Nah, jadi masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga kami nanti ke depan, kata itu tidak dihapus dari kamus, tidak pernah boleh muncul. Nah, terus kemudian ada komitmen yang kedua lagi. Karena setelah menikah Junior ikut saya, tinggal dengan saya. Jadi ada satu komitmen yang kedua lagi. Mau ribut, mau berantem, tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ini satu komitmen lagi ya. Nggak boleh pulang. Nah, terus kemudian komitmen yang ketiga, ya itu sebenarnya timbul sejalan dengan kehidupan pernikahan kami. Kalau ada masalah, didiskusikan dulu baik-baik. Ya, dia paling tahu nih, kita diskusikan dulu. Karena begini, kebanyakan masalah itu timbul, sebenarnya masalahnya cuma segini. Kata orang bahasanya cuma seupil katanya. Tetapi karena dibawakan dengan emosi dan didukung oleh kondisi, maka itu menjadi nyala api yang besar. Tetapi pada saat kita memadamkan api tersebut dan kemudian kita melihat akar permasalahan, sebenarnya hal itu tuh remeh sekali, sepele sekali ya. Jadi kita selalu berkomitmen kalau ada masalah, ayo kita diskusikan ya. Kita tidak bawa berlarut-larut, tapi kita bawakan ya, ayo kita diskusikan Sampai ke dasar. sampai ke dasarnya, sampai kita puas. ketemu, sampai puas. Kita pernah sampai subuh diskusinya pernah. Nah, jadi kita berdiskusi nih. Jadi kita bukan teriak-teriakan, bukan bikin konsel rock yang tetangga semua dengar, ya, tapi kita berdiskusi. Oke, kenapa? Why? Kenapa nggak seneng? Kenapa marah? Kita coba boil down sampai kita ketemu titik. Begitu kita ketemu titik, ya biasanya kita ketawa. Ya, cuma gini doang. Jadi perjanjiannya adalah kalau ada perselisihan selesaikan hari ini. Ya. Kalau nanti lain kali ada perselisihan lagi, yang Nah, kemarin ini yang keempat nih, nggak boleh diangkat lagi. jangan dibawa lagi. Hmm. Jadi kita fokus sama yang hari ini aja. Ya, selesai, jangan diangkat lagi. Jadi kalau hatimu belum menerima ya bicarakan Lagi. Kembali. Kehidupan rumah tangga itu sebenarnya kembali ke pasangan masing-masing. Suami dan istri. Keberuntungan kami berdua ya. Biasanya yang menjadi keluhan itu kami punya kesadaran untuk memperbaiki dan tidak melakukannya. Sebagai contoh, misalnya Kohar ngumpul-ngumpul sama temennya pulang sampai lewat tengah malam atau apa ya. Kalau nggak ada kabar, saya nggak tidur. Nah itu Kohar tahu. Jadi karena dia tahu saya nunggu, dia biasa kabarin saya pulang. Dan biasa dia nggak akan pulang sampai bagaimana ya. Itu dulu lah, 5-10 tahun pertama. Tapi sekarang kebanyakan aktivitas kami bersama. Jadi tidak ada lagi yang perlu saya tunggu, aduh dia selamat atau enggak. Ya adalah sesekali ya, tapi jarang ya. Pergi makan malam biasa ya. Dan
satu hal juga ya, ini keuntungan lain kalau kita punya moralitas yang sama. Saya pernah ditanya oleh salah seorang teman ya, kok kamu kalau suami kamu pergi, kamu nggak khawatir sih? Apakah dia mabok, apakah dia main perempuan atau apa? Kok kamu nggak telepon, nggak absen? Ngapain, saya bilang? Saya malah bikin hati saya sendiri susah. Saya tahu dia punya tanggung jawab terhadap moralitasnya sendiri. Jadi mau Kohar pergi kemanapun, saya nggak perlu absen. Mau pergi travel ke China, mau travel ke Malaysia, mau travel kemanapun belahan dunia, saya nggak perlu absen, dia ada di mana. Hal lain yang membuat saya juga sebagai istri dipermudah adalah tanpa saya tanya, Kohar biasa lapor. Ya hari ini ada ngapain, dia di mana, dia bisa cerita sendiri, nggak perlu saya tanya. Nah ini kan kesadaran antara hubungan suami istri ya. Komunikasi, mengetahui kelemahan pasangan. Ya, apa yang ingin dia saya lakukan. Ya, itu kesadaran itu, mengenal pasangan itu membuat kita memahami tanpa kita harus diabsenin atau ditanya. Jadi waktu ditanya kenapa kamu nggak khawatir, kenapa? Dia punya moralitasnya, maksudnya dia tahu bagaimana menjaga moralnya sendiri. Itu keuntungan kita sama-sama punya sadar dan sila yang sama. Dan saya percaya dia bisa menjaga dengan baik. Berarti kalau saya simpulkan, kalau sebelum menikah kan mungkin belum ada masalah ya. Nantinya bakal ada. Semoganya sih nggak ada. Ya. Tapi kan perlu harus dipertimbangkan. Betul. Jadi harus punya study case-nya Ya, juga. betul. Nanti kalau ini gimana? Kalau nanti terjadi ini seperti apa kita menghadap? Selain itu juga punya kepekaan. Kita bisa tahu apa yang diinginkan pasangan kita, kemudian kita treat lah dia. Ya. Dan pada akhirnya nanti kalau sudah mengerti, sudah peka juga, akhirnya percaya satu sama lain. Istilah kata begitu Build lirik, trust, building trust. Katanya. begitu dilirik aja udah tahu ngapain. Bercanda. Nah, menarik nih Kohar dan Ci Junior. Saya ada mau tanya satu hal. Nah kan kita kan orang-orang Asia nih di sini. Mungkin topiknya agak untuk orang dewasa ya, namun kita semua udah dewasa di sini. Nah, apabila ada satu kasus, ambil contoh lah ketika si pasangan hidupnya, entah si prianya atau wanitanya, mungkin dulunya udah berkeluarga, jadi mereka posisinya sudah bercerai, menjadi seorang duda atau menjadi seorang janda dan ingin menikah kembali. Nah, mungkin pandangan dari keluarga si calon pasangan hidupnya, mungkin mereka akan seperti ya oke lah, karena mereka posisinya statusnya udah janda atau sudah duda. Nah, secara hukum ya. Betul. Nah, namun kalau ada topik sensitif, misalkan ketika si pasangan hidupnya dua-duanya masih single, nah karena kita orang Asia nih, kalau salah satunya itu ya karena kita masih pegang prinsip ya kalau untuk yang wanita ya masih virgin. Nah, apakah ini bisa diungkapkan sebelum menikah gitu? Karena ya memang ada masa lalu kan kita nggak bisa ulang kembali. Betul. Dan apakah perlu kita ungkapkan ini kepada calon pasangan hidup kita sehingga ya paling nggak kita sudah fair gitu sebelum masuk ke jenjang pernikahan kita sama-sama sudah mengungkapkan, atau nanti begitu sudah menikah baru istilah kata apa ya beladuren dan baru timbul rasa kecewa gitu. Nah itu menurut Pak Harsono dan Ci Junior gimana ya? Kalau kita secara Buddhis ya, memang baiknya itu tuh kita tuh harus lebih bagus jujur dulu di awal. Nah, lebih bagus jujur terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita jujur, ya kemudian kita bisa menceritakan kasusnya kenapa dan sebagainya, mungkin yang timbul malah simpati kan, betul nggak? Nah, tetapi kalau kita berusaha menyembunyikan fakta-fakta tersebut gitu loh, mungkin nanti malah akan menjadi satu permasalahan. Karena kenapa? Kita tidak tahu bagaimana penerimaan sang pasangan tersebut. Kita tidak bicara hanya wanita loh sebenarnya loh. Kalau wanita kita berbicara mengenai masalah virginitas ya. Kalau pria ya yang suka jajan ke sana sini sebelum menikah itu kan juga harus kita terbuka juga ya. Ya, nah harus terbuka juga. Jadi pada saat kita terbuka pasangan kita mungkin bagaimana timbulnya. Kalau memang timbulnya dia tidak senang dan dia tidak bisa terima, ya udah kita harus terima konsekuensinya. Tetapi kalau yang timbul kemudian simpati, justru itu akan memperkuat hubungan. Oh berarti ternyata kita memulainya nih dengan keterbukaan nih.
gitu loh, dengan saling percaya ya. Dan tentunya kalau bagi yang pria itu ya pasti tidak diulang lagi ya. Tentunya ya gitu loh. Tentunya. Ya jadi jangan mengatakan bahwa oh you kan cinta, you harus mengerti saya punya kebiasaan begini, saya punya hobi begini ya gitu loh. Enggak gitu loh. Ya tentunya karena prinsip saya begini, kita harus terbuka. Ya. Kalau kita tahu bahwa hal yang kita lakukan itu tidak baik, ya tentunya kita berusaha tidak diulangi lagi. Upgrade, meningkat, menjadi lebih baik. Nah itu kuncinya kan, menjadi lebih baik. Tadi kan kembali ke yang tadi Jomplang, saya mau belajar, saya mau berusaha supaya saya lebih baik lagi. Daya upayanya ada untuk menjadi lebih baik, mengembangkan diri. Yang diuntungkan nomor satu siapa? Diri sendiri. Kedua, pasangan. Ketiga, orang di sekeliling kita, sahabat, kolega, dan sebagainya diuntungkan. Gak ada ruginya kan? Nah tetapi kalau sesuatu yang jelek ya tolong jangan dikembangkan gitu. Yang jelek di stop, dirubah jadi baik gitu loh. Jangan yang jelek dipertahankan dan diteruskan gitu. Kita sudah tahu jelek tapi kita masih mau terusin gitu. Trust must be earned. Trust must be earned gitu. Nah itu bagi saya itu sangat monumental sekali kalau komitmen seperti itu. Baik dari pihak si wanita maupun pihak si pria itu sangat monumental. Karena justru di situ akan terjadi satu fondasi yang kuat. Ini contoh waktu pacaran. Kohar rajin banget ngabsenin setiap hari sampai akhirnya udah menikah ada masa-masa 1 tahun 2 tahun ya, karena waktu itu kan memang Kohar juga masih kerja, saya juga banyak aktivitas lebih banyak di rumah. Saya suka tanya dia, kok kamu sekarang nggak pernah lagi, kamu hari ini mau ngapain, mau jadwalnya apa sih? Kohar jawab saya satu, sejak itu kami jadi sering lebih memahami. Kalau setelah menikah saya masih mempertanyakan kamu ngapain dan mau kemana, ketemu siapa dan sebagainya, lebih baik kita nggak perlu kawin katanya. Artinya saya nggak percaya sama kamu, ngapain saya kawinin kamu? Cinta aja nggak cukup. Ya hati-hati, karena yang namanya cinta itu berlalu. Ya, cinta itu berlalu. Jadi walaupun tadi katanya kuat ya, terlanjur cinta, terlanjur sayang ya, ingat loh itu pun berlalu gitu loh. Oke, banyak nih poinnya saya catat. Wah ini Saya nanti nih. waduh, Profesor Didata diam-diam sudah ini nih, manual gitu. Oke, poinnya tadi jujur lebih baik. Lebih baik mengakui sekarang daripada Betul. nanti. Dan setelah kita tahu kalau misalnya juga mungkin sebagai korban, ya kita muncul karuna di sana. Ya. Kita merasa iba, merasa kasihan. Betul. Dan ini juga perlu diungkap sebenarnya, karena bahaya banget secara kesehatan juga kan, penyakit menular yang berhubungan ke sana. Kalau suka jajan di luar, Betul. wah, bahaya banget. Oh nih. iya. Nanti untuk selanjutnya Betul. HIV/AIDS lah, Iya. dan berbagai macam. Ya. Selain itu, setelah kita sudah tahu, sudah mengerti, ya juga supaya nggak jomplang harus punya sama wayama. Jadi saling mendukung, apa yang kita usahanya kurang kita naikkan, apa yang udah ada tetap dipertahankan. Betul. Oke, kita langsung nih lanjut ke pranikah yang sebenarnya. Jadi kalau di Maga Budi kita ya punya program nih untuk memfasilitasi pengantin, calon pengantin ya ngomongnya. Calon pengantin ya. Pengantin untuk bisa siap dan lebih matang lagi dalam mempersiapkan rumah tangganya ke depan. Jadi di Maga Budi punya program kursus pranikah ya. Koko Cici ini salah satu mentor yang sering diminta juga ya untuk berbicara tentang pranikah. Nah ini kenapa sih pentingnya kita tuh ambil kursus ini? Jadi kembali kita mundurkan jam dan tanggal ke 28 Oktober tahun 2001 pada saat saya menikah dengan Junior. 23 tahun yang lalu waktu kita menikah itu tuh kita tidak pernah dengar yang namanya kelas pranikah. Boro-boro ada yang kasih bimbingan, boro-boro ada yang kasih tahu. Oh kalau menikah nih harus begini, yang perlu diperhatikan tuh ini. Nggak ada yang kasih tahu. Cuman dibilang yuk daftar ke wihara aja, nanti ketemu panditanya, romonya si A, si B, udah. Nah, bahkan pada harinya nanti romonya si A dan si B itu ngasih tahu pagi-pagi, nanti datang 2 jam lebih awal ya, oh nanti Anda begini. Udah, kita tinggal ikut. Selesai dari itu, ya sudah bye-bye, kita nggak pernah nginjak kaki ke sana lagi. Itu yang terjadi 23 tahun yang lalu. Maka setiap kali kami mengisi sesi pranikah, kami selalu mengatakan kepada para calon yang ada di depan kami bilang, Anda ini semua sungguh beruntung banget. Pada hari ini ada yang mau repot-repot membuat satu modul untuk memandu, memberi
Arahan. para calon ini Bimbingan. arahan dan bimbingan. Coba bayangkan kita lihat kelas pranikah ya. Kita dibimbing secara psikologis supaya nggak kaget akan kehidupan berumah tangga. Diberi bimbingan finansial, cara ngatur keuangannya gimana, dan sebagainya. Terus yang ketiga, diberi bimbingan lagi secara kesehatan oleh dokter. Oh, Anda nih kalau menikah mau punya anak harus begini, begini, begitu. Gimana supaya punya kehidupan seksual dan sebagainya yang sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian dikasih bimbingan lagi secara Buddha Dhamma. Oh, Buddha Dhamma itu tuh tidak hanya mengenai kehidupan nanti loh, bukan hanya mengenai meninggalkan kehidupan duniawi loh, tetapi Sang Buddha juga memberikan panduan loh bagi para perumah tangga di kehidupan duniawi ini. Jadi mereka baru, oh ternyata gitu. Nah, kembali tadi yang kita bicarakan, kita juga diajarin mengenali pasangan sebelum kita menikah. Kan di situ ada sesi psikologis. Nah, sesi psikologis itu kita diajarin kenalin pasangan kita dulu. Ini tipikalnya apa nih? Ya. Bahasa cintanya apa? Bahasa cintanya apa nih? Waktu kah? Ucapan kah? Ya kan? Language. Ya, itu penting loh. Jadi Anda sudah tahu. Jadi kalau zaman dulu kita masih ya Kita harus trial and error. trial and error. Belajar dari kesalahan kita Ya, sendiri. dan itu tidak terjadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu loh. Dan perjalanan sampai hari ini ya seumur hidup Ya, seumur pernikahan hidup ini. perjalanan Iya. kami. Nah, jadi saya selalu sampaikan kepada mereka, Anda ini semua beruntung banget. Ada yang mau gitu loh, kasih tahu. Ada yang mau memberikan bimbingan gitu. Jadi setidaknya dengan modal bimbingan ini kalian sudah punya pengetahuan dasar. Hal-hal yang istilahnya bisa menjadi modal. Modal pernikahan itu bukan cuma uang loh. Iya. Pikiran batinnya itu jauh lebih dibutuhkan. Bekal itu dibanding- jauh Ya, lebih ini yang akan kita bawa terus, itu lebih berharga itu lagi. seumur gitu. hidup kata orang. Sama seperti dikatakan warisan orang tua kepada anak yang paling berharga itu apa sih? Pengetahuan, pendidikan, bukan hartanya. Harta itu adalah satu hal ya, Ya. tetapi bimbingan dari orang tua itu sangat penting sekali ya, menentukan si anak ini nanti akan jadinya seperti apa. Jadi bayangkan, sebelum menikah aja udah di ini. Bahkan sebenarnya kita suka inilah bercandalah di kelas pranikah. Jadi sesudah ikut kelas pranikah ini nih, ayo berubah pikiran apa enggak? Jadi kita selalu tanya sama mereka, kita suka geledek nih. Jadi udah ikut ini, udah tahu gini, mau berubah pikiran enggak nih? Gitu, masih ada kesempatan loh, gitu. Jadi setidaknya meminimalkan trial dan Betul. errornya istilahnya. Kalian nggak masuk buta gitu loh. Ya tidak perlu lagi. Kalau dulu kita benar-benar nggak ada yang ngajarin, nggak ada. Cuma orang tua memberikan pesan-pesan ya, tapi itu tentunya juga dengan batas pengetahuan mereka. Iya, pengalaman mereka. Nah, sekarang coba bayangkan dari semua sisi sudah dilengkapi, finansial, psikologi, kesehatan. Oh ya, saya lupa ada satu aspek lagi, hukum. Ya, Bahkan secara aspek hukum juga dilengkapi di dalam kelas pranikah. Jadi paham mereka aturan-aturan dalam pernikahan itu apa, ya secara hukum itu seperti apa. Jadi mereka juga tahu. Dulu kita nggak tahu apapun. Pokoknya nikah senang udah pergi. Wihara selesai acara, tanda tangan, pegang sertifikat. Sudah menikah. Jadi penting sekali. Berbahagialah para umat hari ini yang bisa ini mengikuti kelas pranikah. Makanya saya bilang jangan pernah skip. Karena saya tahu ada tendensi pasangan mau menikah. Hah? Mesti ikut kelas pranikah? Ngapain katanya? Berapa lama? 2 hari. Waduh, gitu kan? Ya. Atau mungkin ada yang ngadain programnya 1 hari yang penuh. Hah? 1 hari yang penuh gitu loh. Padahal mereka lupa. Di agama-agama lain bahkan ada yang menjalankannya sampai 3 bulan. Ya. Saya mau intermezzo sedikit kalau boleh. Jadi satu kali saya dan Junior itu diundang ke pemberkahan pernikahan salah satu dari saudara ya kita lah, saudara kita. Jadi pada saat itu sang pemimpin pemberkahan tersebut memberikan gojangan. Gojangan itu jujur kena di saya. Saya sedikit terbuka matanya oleh itu. Jadi dia mengatakan demikian. Kedua pasangan si A dan si B dan keluarganya, ya sebagai orang Aceh keluarga pasti terlibat dalam proses pernikahan. Beda dengan orang bule ya, menikah si A dan si B selesai. Kita yang menikah si A dan si B plus gerobak masing-masing di belakangnya. Ya bus mungkin ya di belakangnya muatan keluarganya banyak terlibat. Jadi dia mengatakan orang saat ini melakukan persiapan pernikahan sampai 1 tahun di muka, betul?
Booking hotel lah, pilih baju lah, WO-nya lah, mau photoshootnya di mana, fotonya yang apa yang akan dipajang, nanti waktu di resepsi nanti mau ada first dance nggak, dan sebagainya, dengan tata cara sangjitnya mau kasih apa dan sebagainya. Mereka lupa. Itu baru hidangan pembuka, itu baru appetizer. Ya, you memberikan effort yang begitu besar dalam persiapan pernikahan. Show belum dimulai. Pada hari Anda menikah, besoknya itulah kehidupan pernikahan itu dimulai. Itu baru main course-nya, itu baru menu utamanya. Kita melakukan persiapan begitu banyak untuk hidangan pembuka, tapi nggak pernah memikirkan hidangan utamanya, which is kehidupan pernikahan itu. Saya langsung merasa seperti benar juga ya apa yang dikatakan oleh sang pemimpin upacara tersebut. Nah, makanya kelas pranikah inilah merupakan persiapan bagi menu utama tersebut. Yang lain-lain itu hanya persiapan untuk hidangan pembuka. Boleh nggak dikurangin, boleh nggak di skip, boleh banget. Tetapi hidangan utama jangan di skip. Kalau kita kebalik ya, Kalau kita kebalik, pranikah 2 hari, waduh, lama lama amat. Ya tapi ngurus ke WO, ngurus photoshoot 1 tahun di muka mau. Bolak-balik pilih baju, Ya. bolak-balik pilih makanan. Ya, tes food nggak enak, komplain, bolak lagi, tes lagi, mau. Tetapi yang untuk hidangan utama kehidupan dia sesudah menikah, upacara pernikahan tersebut, persiapannya tidak banyak. Makanya kelas pranikah ini sangat-sangat penting sekali dan beruntung kalau bisa ikut. Jadi kalau saya ibaratkan kursus atau kelas pranikah itu ibaratnya kita masuk pelayanan publik. Kalau di pemerintah kan sekarang ada, jadi semuanya ada di sana. Betul. Mau kita belajar hukum ada, tentang medis ada, Ya. psikologi ada, Ya. dhamma ada. Ya. Jadi ya udah paket komplit aja gitu. Kenapa nggak diambil kursusnya? Nah, itu. Dan ingat loh, itu adalah hidangan utama. Jangan utama. Ya, kalau di restoran kita bilang itu adalah main course, entree katanya, bukan appetizer. Kita itu sering mengecilkan ya pembelajaran. Orang Indonesia itu nggak suka belajar. Padahal itulah kunci kita untuk mendapat kebijaksanaan, pengetahuan. Saya ingat guru saya, salah satu guru saya sering banget, penting punya pengetahuan. Kenapa? Kalau hidup memberikan kita suatu masalah, dengan kita punya pengetahuan, kita tahu bagaimana cara menjawab persoalan. Sama seperti sekolah kan, kita hadapi ulangan, ujian. Tapi kalau kita sudah punya pengetahuannya, perlu takut nggak? Enggak. Karena kita sudah belajar, sudah punya minimal ada pengetahuannya, kalaupun itu belum menjadi suatu praktek. Tapi kalau kita sama sekali nggak tahu, apapun tidak tahu, ya gawat. Sekarang dengan media sosial, apa-apa Mr. Google, ditambah sekarang ChatGPT, AI dan sebagainya. Hati-hati loh, dengan pengetahuan dan pikiran dan pandangan salah. Kita gampang sekali terjebak dalam hal seperti itu. Jadi makanya disebut bahwa ini bimbingan pranikah ini adalah satu pondasi, ya bekal yang kita bisa bawa untuk seterusnya gitu. Yang justru sebenarnya poin utama tidak boleh dilewatkan. Makanya kemarin waktu dikatakan malah kami ini malah melihat, lah kok cuma 2 hari misalnya, kok cuma sehari gitu. Kalau bisa malah lebih intensif lagi gitu. Ya karena itu yang nanti akan memberikan satu pegangan bagi pasangan itu dalam menjalani hidup mereka. Nah memang proyek lebih lanjut, PR-nya adalah bagaimana kita nanti membuat program yang bukan pra lagi tapi pasca. Nah itu kedepannya nanti ya, tapi memang tidak mudah. Ya, karena untuk pranikah sendiri, modulnya sendiri juga setahu saya sampai hari ini pun masih disempurnakan terus. Ya, masih disempurnakan terus. Nah, saya sih mendengar bahwa ini akan menjadi satu kewajiban nanti ke depannya. Ya, jadi sempat ada informasi bahwa Kementerian Keagamaan menginginkan bahwa bimbingan pranikah itu adalah satu hal yang wajib bagi seluruh agama di Indonesia. Nah, saya kira itu langkah yang sangat luar biasa sekali, karena disitulah sebenarnya kita mau membentuk generasi ke depan dan masa depan yang lebih baik.
buat negara kita sendiri sebenarnya. Karena berawal dari keluarga juga ya, Hmm. masa depan anak-anak Betul. kita, cucu kita itu dari keluarga Masa yang depan, benar. ya, masa depan bangsa katanya Masa berasal depan dari bangsa keluarga. dari keluarga, iya. Ya karena saya dan Junior selalu percaya dengan istilah bahwa monkey see, monkey do. Ya, kalau orang tuanya berbuat seperti itu, si anak akan ikut seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya kami punya teman, seorang guru, seorang Dhamma Duta di Malaysia, namanya Dr. Wong. Beliau itu suka secara bercanda mengatakan, ya, berbaik hatilah dengan anak-anakmu, karena mereka yang akan memiliki rumah jompo untukmu nanti, katanya. Ya, saya mengerti pesan moralnya. Jadi kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan tidak baik, ya, dengan kasar, dengan mungkin tidak peduli, ya, mungkin tidak bersedia bantu dan sebagainya, nanti ke depan kita juga membentuk pola yang sama untuk anak-anak kita. Mereka juga akan belajar tidak peduli dengan Anda, gitu loh. Sama. Monkey see, monkey do. Salah seorang terapis lah pernah berkata seperti ini. Saya hati-hati terhadap bagaimana cara saya membesarkan anak saya. Kenapa? Karena masa tua saya ada di tangan dia. Iya, banyak ya PR-nya ya. Kalau bisa. Ini kita udah banyak banget nih. Saya Iya. juga banyak PR-nya di sini. Preparasi saya. Oke, ini kita kalau mau ada dibahas lagi di kolom komentar, misalnya ada ide atau apa, bisa Boleh, kali, boleh, bisa kedua boleh, ya. boleh. Sekaligus yang tadi. Ya. Oke, terima kasih Ko Harsono, Ci Junior atas waktunya, kesempatan, Terima kasih. ilmu, pengetahuannya juga kepada kita semua ya, yang nonton juga. Oke, demikian podcast Mangga Budi Jakarta Barat pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Namo Buddhaya, Salam. Nama budaya Nama budaya. Satya.